Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya akan sedikit membahas tentang dudukan atau tatakan batu asah ya. Di sini di depan saya sudah ada dua tatakan batu asah. Ukurannya kurang lebih sama, tapi dari dua merek yang berbeda. Yang pertama adalah dari merek Naniwa. Dan yang kedua adalah tatakan batu asah yang tanpa merek. Jadi yang ini kalau nggak salah yang Naniwa ini karena ada mereknya ya, harganya itu kurang lebih 300 ribuan sekian. Kalau yang tanpa merek itu kalau nggak salah 150 ribuan sekian ya. Jadi kurang lebih harganya setengah dari harga yang ini lah ya, lebih murah. Tapi dua-duanya kurang lebih fungsinya sama. Jadi tatakan buat batu asah. Jadi ini contohnya. Ini ada batu asah. Kita jepit. Terus tinggal digeser aja penjepitnya. Dan ini bisa jepit cukup kuat teman-teman. Tuh. Bisa diangkat ya ininya. Batunya. Dan tatakannya nggak lepas. Jepitannya itu sangat kuat. Tatakan batu asah ini itu cukup pas untuk batu-batu asah yang ukurannya standar. Contohnya batu asah Jepang ya. Di sini saya punya batu asah merek King. Ini batu asah Jepang ya. Merek King. Dan di sini bisa pas ya didudukan batu asah ini. Jadi untuk batu asah ini bisa cukup baik untuk menampung batu asah yang ukuran lebarnya itu kurang lebih 7 sentian lah ya, maksimum 7 sentian. Tapi kalau 8 cm sampai 10 cm juga sebenarnya masih bisa ya. Tapi tidak semua ketahan di bawahnya, cuma tengahnya aja gitu. Nah, sayangnya tatakan ini ada sedikit kelemahan kalau kita punya batu asah yang ukurannya sedikit jumbo ya. Contohnya saya ini punya batu asah alam yang ukuran panjangnya 22,5 cm kalau nggak salah. Nih, ukurannya 22 lebih dikit ya, 22,5 ya. Nah, di tatakan ini nggak muat teman-teman. Ini saya udah mentokin paling ujung. Si ininya, penjepitnya itu udah paling ujung. Kita taruh di sini. Ini tuh nggak muat. Tuh, ada dikit lagi. Jadi ini maksimum batu yang bisa ditaruh di tatakan yang ini itu cuma maksimum ukurannya 22 cm. Dan harusnya nggak masalah ya, karena batu asah Jepang rata-rata maksimum itu sekitar 21 cm. 21 cm itu udah maksimum. Ini yang King ini tuh 21 cm. Jadi ini tuh udah pasti muat lah ya kalau untuk batu-batu asah Jepang. Tapi untuk batu asah alam yang sedikit lebih besar itu nggak muat. Nah, makanya waktu itu saya beli tatakan yang ini. Yang ini itu memang fungsinya agak sedikit berbeda ya. Kalau yang ini kan lebih pendek dan ditaruh buat di meja atau di tempat ngasah gitu. Kalau yang ini bisa ditaruh di tempat cuci piring atau sink gitu ya. Makanya namanya sink bridge. Whetstone gitu, whetstone holder sink bridge gitu. Jadi tempat tatakan batu asah dan bisa ditaruh di tempat cucian piring. Nah, ini bisa nampung ukuran yang lebar ya teman-teman. Ini contohnya yang ini 22 tadi ya, 22,5 itu muat. Bahkan saya punya batu asah yang ukurannya 25 cm juga muat. Nanti kita demokan ya di luar.
Ini muat. Nah, ini apa namanya, dudukan yang ini tuh saya punya udah kurang lebih mungkin 1 tahunan lah ya, 1 tahunan. Dan ini udah sering muncul di video-video saya sebelumnya yang tatakan ini. Dan memang sayangnya si tatakan batu asa yang ini itu yang model kayak gini itu belum ada yang jual di marketplace lokal ya. Mungkin karena harganya memang cukup lumayan juga ya. Waktu itu saya beli dari Amazon US ya, dari Amazon Amerika ya. Dan ongkos kirimnya juga lumayan. Jadi ya agak lumayan mahal lah jatuhnya barangnya, si tatakan yang ini. Tapi memang secara fungsi cukup bagus, kokoh, bisa nahan batu asa yang besar sekalipun dan yang sampai beratnya 5 kilo pun masih oke gitu. Tapi batu tatakan yang ini itu ada sedikit kelemahan ya teman-teman. Nanti saya sebutkan kelemahannya apa. Makanya waktu kemarin saya nemu model yang kurang lebih mirip, tapi mekanisme jepitannya berbeda. Kalau yang ini kan pakai baut di pinggir. Nih baut ya, di pinggir ada baut untuk ngejepitnya, untuk nguatinnya. Nah, kalau yang baru ini, yang baru datang, ini modelnya seperti yang kecil ini. Jadi modelnya ada semacam kayak mur gitu ya. Jadi kita bisa ngegarakin murnya ini gitu, murnya ini. Nah, yang ini juga sama, yang model yang ini juga sama, belum ada yang jual di Indonesia. Tapi kemarin dapatnya jatuhnya kayaknya lebih murah daripada yang ini ya. Karena saya belinya dari Amazon Jepang. Jadi ongkos kirimnya lebih murah dan kebetulan mungkin dapat harga yang lebih murah juga. Nah, ini akan saya tunjukkan ya bagaimana cara masang si holder ini kalau di tempat cuci piring. Mari kita ke tempat cuci piring dulu ya. Nah, ini kita sudah ada di tempat cuci piring ya teman-teman. Nah, saya bisa demokan bagaimana cara naruh tatakan ini di tempat cuci piring. Jadi teman-teman tinggal atur aja si dudukannya ini supaya ngepas dengan ukuran sinknya gitu ya. Ini saya taruh di tengah-tengah, betul ini ada sedikit tonjolan, jadi tengah lebih kecil. Nah ini saya taruh di sini seperti ini. Nah ini kuat teman-teman. Ini kuat. Kita taruh batu asanya ya tengah-tengah. Nah ini kayak gini. Ini kuat banget teman-teman. Ini seperti ini. Jadi kita bisa langsung sambil nyalain kerannya, terus cuci-cuci di atas batunya kayak gini ya. Yang ini juga sama. Yang model satunya lagi juga tinggal diatur aja. Kita mau taruh di mana? Misalkan di sini. Udah kita tinggal geser ininya sampai ngepas gitu. Ini kayak gini udah ngepas. Tinggal taruh batunya. Tapi terus terang saya jarang make di tempat cuci ini karena satu-satunya alasan saya nggak pakai adalah saya males ngebersihin tempat cuci piringnya ya teman-teman. Jadi takutnya juga bikin mampet ke tempat cuciannya gitu ya. Karena kan kita ngeluarin lumpur batunya ya. Dan itu kalau batu alam kadang-kadang yang batu alam yang lembut lumpurnya lumayan banyak. Jadi takutnya ngendap di di tempat cucian piring saya, jadi bikin mampet. Makanya saya jarang pakai di sini. Bukan jarang, hampir nggak pernah sih pakai di sini. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan kelemahan dari yang ini ya, yang ada
baut di pinggir ini dibandingkan dengan yang ini. Ini untuk ngedemoinnya kita akan pakai baskom yang biasa saya pakai untuk ngasah ya. Kita pindah tempat lagi. Nah, ini kita sudah di luar ya teman-teman. Kebetulan cuacanya udah mau hujan, lagi mendung. Nah, jadi ini saya akan tunjukkan kelemahan dari yang ini ya teman-teman. Yang tatakan yang lama ini, yang saya punya yang lama. Ketika saya pakai di baskom model seperti ini. Nah, ini saya punya batu asah yang jumbo. Saya taruh di sini. Nggak ada masalah. Dia cukup stabil. Yang nggak stabil sebetulnya baskomnya ya, karena baskomnya kurang tebal. Tapi nggak masalah. Nah, yang jadi masalah sebetulnya ketika saya pakai model yang ini adalah si jepitannya ini teman-teman. Jepitannya yang jadi masalah. Jadi kalau saya lagi ngambil batu dari bawah, sering kali nyangkut ke jepitan yang ini. Nah, yang ini nih. Yang ngejepitnya ini. Nah, itu nyangkut. Jadi biasanya kadang saya copot nih yang bagian kanannya ini, yang suka saya pakai buat naruh batu. Dan ini dulu pernah yang nyangkut dan hampir bikin batu saya gompal ya. Karena pojokannya kena sama si jepitan ini. Makanya seringnya saya pakai cuma satu sisi aja jepitannya ini. Karena satu sisi pun sebenarnya cukup bagus ya. Cukup kuat. Nah, dengan model yang baru ini, yang nggak pakai jepitan, makanya kayaknya saya udah nge-solve isu itu gitu. Makanya begitu saya nemu model ini, wah, ini dia gitu yang saya butuhkan gitu. Jadi kalau model yang ini, karena nggak ada jepitannya, ketika ngambil dari bawah, dari air gitu, taruh ke sini, itu tidak ada masalah karena tidak ada penghalang di kiri kanannya ya. Seperti yang ini kan ada penghalang nih, yang jepitannya ini. Nah, itu. Jadi teman-teman, itulah alasan kenapa saya membeli dudukan atau holder baru dengan model yang baru ini gitu. Dan ini yang saya suka lagi dari holder yang baru ini adalah belum sebentar. Nah, jepitannya itu kuat tuh, bahkan saya angkat pun tidak copot si holdernya ini. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini, video hari ini terkait white stone holder ya teman-teman. Mungkin nanti di video selanjutnya holder ini yang akan muncul di video-video saya yang selanjutnya. Ya, mungkin itu aja video yang ingin saya share untuk hari ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.